Aku akan menjadi gurumu. Guru. Namun, pada ulang tahunku yang ke-18, guruku memberitahuku bahwa aku akan menghadapi cobaan hidup atau mati. Hanya dengan memanfaatkan keberuntungan keluarga Sterling. Aku bisa menentang takdir. Jadi, aku Aurora Sterling telah kembali. Nona muda, bagaimana bisa dia kembali dengan berpakaian seperti itu? Sangat lucu. Nona muda hilang saat masih kecil, dan hidup sebagai rakyat biasa. Sekarang setelah dia ditemukan, ini adalah kisah dari nol hingga sukses. Aku khawatir dia tidak akan bisa menghilangkan kesan lusuh itu dalam waktu dekat. Diam. Kehadiran nona muda ini, bagaimana bisa begitu kuat? Silakan lewat sini. Guruku pernah khawatir bahwa aku akan terhambat oleh ikatan keluarga. Dia tidak tahu. Sejak saat keluarga Sterling membuangku, mereka hanyalah bahan bakar bajiku untuk menentang takdir. Ibu, aku pulang. Baru pulang? Tidak bisakah kamu setidaknya membersihkan diri dan terlihat rapi? Bau apa itu? Abu itu, Aurora. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Liane yang membuangku. Victor bukanlah pelaku utamanya, tapi dia tidak pernah mencariku. Dan sekarang dia di sini, bermain peran sebagai ayah yang penyayang. Menyedihkan. TAPI. Dia memang merasakan rasa bersalah yang nyata. Sempurna, aku bisa memanfaatkannya untuk mengamankan posisiku di keluarga Sterling. Ayah, aku pulang. Aurora, selamat datang di rumah. Jadi ini anak yang diadopsi keluarga Sterling. Setelah mereka membuangku, lahir di bawah pertanda buruk, orang yang benar-benar jahat. Sepertinya penilaian keluarga Sterling tidak terlalu bagus. Aurora, madamu. Mengerikan. Apa kamu membenciku karena mengambil tempatmu? Benar. Kamu adalah pewaris sejati keluarga Sterling. Sekarang kamu sudah kembali. Mungkin aku sebaiknya pergi saja. Melanie, jangan bicara omong kosong. Tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Kamu akan selalu menjadi putri kesayanganku. Jadi begitu, dia jalang licik. Kalau begitu, setidaknya mulai sekarang, tidak akan membosankan. Melanie pada dasarnya baik dan lembut. Kamu harus memberinya kelonggaran mulai sekarang. Kamu dengar? Memberinya kelonggaran? Dia telah mengambil tempatku selama lebih dari 1 dekade. Bukankah aku sudah memberikan cukup banyak? Aurora, kamu hanyalah seseorang yang kami bawa kembali. Biar ku jelaskan. Di hati kami, keluarga Sterling hanya memiliki satu nyonya sejati, dan itu adalah Melanie. Ayah. Benarkah? Meskipun aku tumbuh di pedesaan, aku belajar satu hal. Yaitu, untuk tidak menjadi beban bagi siapapun. Jika aku menyebabkan masalah bagi keluarga ini, mungkin sebaiknya aku pergi. Aurora, jangan pergi. Ryan, perhatikan nada bicaramu. Aurora juga adalah putri keluarga Sterling. Mulai sekarang, kamu akan memperlakukan mereka setara. Kamu mengerti? Seperti yang kuduga, dia masih yang paling mudah dikendalikan.
Aku cuma perlu berpura-pura jadi korban, dan dia pasti akan menyerah. Ayah, kalau dia mau pergi, biarkan saja. Keluarga kita kan, nggak cuma punya satu anak perempuan. Kakap. Aurora sudah melalui banyak hal selama bertahun-tahun sendirian. Aku tidak akan tinggal diam dan membiarkannya diperlakukan buruk di rumahnya sendiri. Aurora, kamu sudah bepergian seharian. Pasti lelah sekali. Kami sudah menyiapkan kamar untukmu di lantai atas. Ayo kita lihat. Lihat apakah kamu suka. Terima kasih, Ayah. Ayo. Lihat yang ini. Guru Elmsworth bilang, jimat pengubah takdir harus diletakkan di kamar dengan energi vital terkuat di rumah ini. Tapi kamar ini selalu dalam bayangan. Energi vital di sini lemah. Tidak. Ayah, aku tidak suka kamar ini. Sekarang kamu jadi pilih-pilih? Kamar yang kamu punya di pedesaan, apakah bisa dibandingkan dengan ini? Perhatikan nada bicaramu. Aurora, kamu suka kamar seperti apa? Akan kuganti untukmu. Yang punya energi vital terkuat. Ayah, aku mau kamar yang lain. Baiklah, rumah ini punya banyak kamar. Ayo kita lihat ke sana. Ibu. Mungkin sebaiknya aku pergi saja. Aku tidak ingin membuat Aurora tidak senang. Jangan bicara sembarangan. Kamu adalah putriku sayang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu disakiti. Ibu benar. Melanie, kamu akan selalu menjadi saudariku. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Ryan. Jendelanya menghadap matahari, selalu menyerap energi matahari. Ini pasti tempat terbaik untuk meletakkan jimat. Ayah, aku mau kamar ini. Jalang itu, berani-beraninya dia mencoba mengambil kamarku. Tidak mungkin, kamar ini sudah bertahun-tahun ditempati Melanie. Kalau dia harus pindah ke kamar lain, dia pasti tidak akan nyaman. Betul. Di rumah keluarga Sterling kita ini, kan ada banyak sekali kamar. Apa tidak ada satupun yang kamu suka? Harusnya kamu berebut kamar ini dengan Melanie? Terus kalau kamu pewaris sejati, lalu kenapa? Memangnya ada apa? Cuma sayangnya, keluargamu, semua berpihak padaku. Ayah. TAPI. Aku tidak suka kamar-kamar yang lain. Ibu. Karena Aurora menyukainya, serahkan saja kamar itu padanya. Aku yang akan pergi saja. Melanie. Aurora. Kamu baru saja pulang, langsung sudah mengusir Melanie. Apa maksudmu? Kalau sudah tahu begini, seharusnya aku tidak mengizinkanmu pulang. Ibu kandungku sendiri. Selalu membela anak angkat. Tapi malah ingin mengusir anak kandungnya sendiri. Sungguh lucu. Untungnya aku tidak punya rasa sayang pada mereka. Kalau tidak, dia benar-benar akan membuatku sakit hati. Ayah. Ayah juga melihatnya. Melanie mengambil tempatku dan menikmati hidup mewah selama lebih dari 10 tahun. Sekarang, dia bahkan berusaha merebut kamarku. Ibu dan saudaraku bahkan membantunya menyalahkanku. Teresa, aku sebaiknya pergi saja. Aurora, berhentilah berpura-pura jadi korban di sini. Kondisi Melanie tidak terlalu baik. Tidak bisakah kamu sedikit lebih pengertian? Sudah cukup. Aurora, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah cukup menderita. Melanie, pindah ke kamar sebelah. Ayah, Kamu. Melanie, sayang. Jangan khawatir. Aku akan pastikan kamar lainnya diatur persis seperti ini. Oke? Oke. terima kasih, Ibu. Baiklah. Melanie, sayang. Lempengan giok ini diwariskan kepadaku dari ibuku. Sekarang aku mewariskan ini kepadamu. Ibu. Ini diwariskan kepada Ibu. Aku tidak bisa menerima ini. Aurora adalah pewaris sejati keluarga Sterling. Lempengan giok ini seharusnya diberikan padanya. Nah, ini
adalah hadiahku untukmu. Untukmu, terima saja. Oke? Ibu, Aku tidak bisa menerimanya. Dia benar. Akulah pewaris sejati. Keluarga Sterling. Dan karena lempengan giok ini adalah pusaka keluarga, mewariskan ini kepadaku adalah hal yang tepat. kamu, Aurora Sterling. Kakap. Lian, siapkan beberapa pakaian untuk Aurora ganti. Sebenarnya, lupakan itu. Pergi dan siapkan satu set dari segalanya yang dimiliki Melanie untuk Aurora. Ayah, Baik. Melanie, sayang, biarkan aku mengajakmu berbelanja pakaian baru. ayah, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Ayah, Aku bisa merasakannya. Ibu, saudaraku, dan saudariku, tidak ada yang menyukaiku. Hanya ayah satu-satunya di rumah ini yang benar-benar bisa kupercaya. Oh anakku sayang, jangan berpikir seperti itu. Mereka hanya sedang butuh waktu untuk membiasakan diri denganmu. Tapi jangan khawatir, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Terima kasih, ayah. Peluangku untuk tinggal baru saja meningkat. Kamu beres-beres di kamarmu. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini tempatnya. Julian Croft. Untuk apa dia menelepon? Aurora? Apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Julian Croft. Dia mau apa lagi? Aurora. Apa mereka memperlakukanmu dengan baik? Tidak penting. Lagi pula, aku kembali ke keluarga Sterling. Bukan untuk mencari sedikit kasih sayang yang menyedihkan ini. Mereka membuatmu kesal. Biarkan aku membantumu. Jangan repot-repot. Aurora. Sejak kamu menyelamatkanku, hidupku sudah menjadi milikmu. Kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada di sini. Aku tak pernah membayangkan bahwa seseorang yang aku selamatkan begitu saja dulu akan begitu setia padaku selama ini, selama bertahun-tahun ini. Aurora, aku sudah mendaftarkanmu di sekolah terbaik di kota Harmony. Mulai hari ini, kamu bisa bersekolah. Terima kasih, ayah. Victor, bagaimana mungkin dia bisa bersekolah di tempat yang sama dengan Melanie? Murid-murid di sekolah itu semua berasal dari keluarga kaya. Dengan sifatnya, kalau dia menyinggung seseorang, kita yang akan repot membereskannya. Mereka berdua adalah putri Sterling. Kenapa mereka tidak bisa bersekolah di tempat yang sama? Selain itu, bukankah Melanie sudah di sekolah itu? Dengan Melanie yang membimbingnya, Aurora bisa langsung beradaptasi. Masalah selesai. Aurora Sterling. Di sekolah, kamu lebih baik jaga ucapan dan tindakanmu. Jangan membuat masalah untuk Melanie. ayah, jangan khawatir. Aku akan pastikan Aurora merasakan sepenuhnya kehangatan sambutan sekolah kita. Nah, itu baru benar. Saudara perempuan seharusnya. Akur. Aurora Sterling, kamu cuma gadis desa. Kamu pikir bisa bergabung dengan lingkaran kami? Tunggu saja. Aku akan membantumu beradaptasi dengan baik. Kamu akan mengingatnya seumur hidup. Terima kasih, Melanie. Aku akan baik-baik saja dengan siapapun yang mau berteman. Tapi kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menghadapi mereka.
Oh. Tunggu, APA Adiyang. Tahu Aurora akan datang. Lalu menyiapkan ini. Khusus untuknya. Haha. Camarilla. Dan bersihkan meja ini. Kempangen, beraninya kau menyuruh Nona Sterling untuk membereskan kekacauanmu. Hak apa yang kau punya? Sepertinya kau ingin mati. Pewaris sejati. Menyuruh putri angkat untuk mengelap meja. Ada masalah? Apa? Jadi Aurora adalah pewaris Sterling yang asli? Lalu Melanie, selama ini hanya putri angkat? Sepertinya. Kau tidak memberitahu statusmu yang sebenarnya, ya? Aurora. Diam. Kau pikir karena ayah membawamu pulang? Kau jadi nyonya rumah sekarang? Mimpi. Selama bertahun-tahun, ayah telah menginvestasikan sumber daya tak terhitung. Padaku. Kau sungguh berpikir, dia akan membiarkanmu merusak reputasi keluarga? Jadi itu yang memberimu kepercayaan diri untuk terus menggangguku? Tentu saja. Kalau ayah benar-benar inginmu kembali, kenapa dia belum mengadakan jamuan reuni keluarga? Kau hanya badut yang hidup dalam bayang-bayang. Kalau aku menginjakmu, kau akan terbaring dan menerimanya. Sekarang, kembali ke tempat dudukmu, dan duduk. Tonika, Petula. Apa? Hah? Apa yang terjadi? Tebeke, tidak mau menuruti aku. Aurora, apa yang kau lakukan? Entahlah. Mungkin kau terlalu banyak berbuat jahat. Dan karma akhirnya datang. Aurora, tunggu saja. Aku akan pastikan kau tahu. Siapa putri tunggal keluarga Sterling? Kau, anak kampung liar. Berani mengganggu Melanie? Aku kenapa? Ya, Reko, kenapa nggak mau nurut? Kamu cuma orang kampung, dari pedesaan. Berani-beraninya kamu sentuh Melanie? Kamu pikir kamu siapa? Kamu buta? Ini Jason, Tuningan Melanie. Sekarang sana, datang ke sini, dan hormati dia. Dia pikir dia siapa? Aku harus menghormati dia? Dia nggak layak. Jason. Sudahlah, Aurora. Dia nggak sedang merundungku. Aurora. Semuanya cuma mau bercanda sama kamu. Mereka nggak ada niat jahat. Tolong jangan marah. Jadi semua itu di matamu cuma bercanda? Terus gimana kalau aku bercanda sama kamu setiap hari? Aurora. Aku cuma mau kamu, akur sama semua orang. Jangan kayak gini. Kamu bikin aku takut. Jadi keluarga Sterling mengadopsi seekor serigala tak tahu berterima kasih. Kamu malah berpihak ke orang luar. Untuk merundung saudaramu sendiri? Aku enggak. Kamu bohong. Jason. Aku enggak. Aurora Sterling, cukup. Melanie itu baik hati. Aku nggak akan biarkan kamu merundungnya. Atau memfitnahnya. Sekarang, Berlututla, dan mainta masque Mélanie. kalau enggak, kamu nggak akan suka akibatnya. Kalau di rumah nggak ada kaca, telet juga bisa dipakai. Lihat baik-baik dirimu sendiri. Menyedihkan banget. Dengan alis yang menonjol. Dan tengkorak kosong itu. Nggak heran kamu gampang banget dimanfaatin. Kamu cari mati, ya. Jason, kamu yakin mau berpihak pada Melanie, si pewaris palsu itu? Melawan aku, pewaris aslinya? Itu yang kamu mau? Jason. Sudahlah. Aku udah bersyukur Aurora mau nerima aku tinggal di keluarga Sterling. Aku udah puas. Jangan bikin Aurora marah, karena aku. Aurora, emangnya kamu pikir keluarga Sterling benar-benar peduli sama kamu? Iya kah? Rian sendiri yang bilang ke aku, Dia suruh aku. ngawasin kamu di sekolah. Sejak kapan? Keluarga Sterling dipimpin sama Rian? Begitu aku pulang,
Aku mau ngobrol sama ayah. Jason, berhenti. Ayah bakal marah besar. Kamu bau. Aku nggak tahan. Kalau barang kotor nyentuh aku. Aurora, kamu gila, ya? Berani-beraninya kamu sentuh. Jason. Diam. Jason. Minggir. Sekarang. Kalau nggak, kamu bakal undang bencana berdarah buat dirimu sendiri. Kamu berani mengutuk aku? Jason, lepikan saja. Kita nggak mungkin menang lawan dia. Jangan rusak harmoni antara keluarga kita karena aku. Hari ini, aku bakal ngasih pelajaran buat kamu. Kamu yang sombong. Anakya. Sudah aku peringatkan sebelumnya. Kamu tidak mendengarkan. Ini akibat ulahmu sendiri. Bajingan. Beraninya kau memukulku? Aduh. Accu. Jason, kamu baik-baik saja? Aurora, di rumah kau selalu menindasku, dan kubiarkan saja. Tapi sekarang kau berani memikul Jason. Keluarga Cole tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Benar. Jason adalah pewaris keluarga Cole. Jika kau melukainya, kau sedang membuat musuh dari keluarga Cole. Cuma orang kampung yang dibawa dari pedesaan. Bapak Sterling tidak akan menyinggung keluarga Cole demi kamu. Aku akan telepon ayahku sekarang juga. Aku tak menyangka, tuan muda keluarga Cole yang hebat ini bertingkah seperti anak SD. Mengadu ke orang tua saat tidak bisa menang berkelahi. Ko. Kepala sekolah datang. Siapa yang berani membuat masalah di sekolah? Kepala sekolah, Jason dan gerombolannya, mengumpulkan banyak orang. Hanya untuk menjpengku. Sekarang mereka menghalangi jalan dan tidak membiarkanku pergi. Mereka bahkan berani menyentuhku. Aku sangat takut. Jason, apa yang kamu bicarakan? Aurora, pasti ada kesalahpahaman. Kepala sekolah Ini urusan antara keluarga Cole. dan keluarga Sterling. Lebih baik Anda jangan ikut campur. Aurora Sterling, kamu benar-benar jalan bermuka dua. Apa kamu pikir seorang kepala sekolah kecil bisa membelamu? Atau mungkin dia akan membelamu melawan keluarga teratas di kota Harmony? Ada keluarga Cole, keluarga Sterling. Kedua keluarga itu adalah pemain besar di kota Harmony. Bukan orang yang bisa kuhadapi. Ahem. Baiklah, aku sudah menghubungi orang tua kalian berdua. Mereka akan segera tiba. MHM. Tepat sekali. Ketika enak-enak neko berula, sudah seharusnya orang tua mereka yang turun tangan. Jason. Aurora, ibuku sudah datang. Tunggu saja sampai dia memberimu pelajaran. Anakku sayang. Ibu. Ilusi dan tipuan, kebenaran menjadi kepalsuan. Anak durhaka. Siapa yang menyuruhmu menyentuh Aurora? Ibu. Jimit pembalik kebenaranku ini. Benar-benar hebat untuk memutarbalikkan fakta. Kenapa justru Nyonya Cole yang membela jalan itu? Nyonya Cole, apakah Anda salah orang? Aurora yang memulai dengan merundungku. Jason hanya melindungiku, itu saja. Tolong, jangan marah pada Jason. Ibu, Melanie tidak ada hubungannya dengan ini. Kami tidak pernah menyentuhnya. Dia la Yang. Berpura-pura Sebertini. Sudah, sayang. Aku Nyonya Cole. Keluarga kita sudah lama kenal. Jason, anak ini, nggak pernah tahu kapan harus menahan diri. Pasti kamu ketakutan. Sayang, biar ibu antar kamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Ibu, kan sudah aku bilang. Dia cuma pura-pura. Nyonya Cole. Dia nggak salah. Aku memang sedang pura-pura.
Aurora. Akhirnya ngaku juga, ya? Lihat kan, Ibu, apa ku bilang tadi? Diam. Aurora, jangan gantekut. Aku pasti akan memberimu keadilan. Ceritakan semua yang mengganggumu. Nyonya Cole, Jason dan yang lainnya. Nggak ngebully aku. Mereka cuma bercanda sama aku. Tolong jangan salahkan mereka. Aurora, Camus. Oh, Jason, aku sangat kecewa padamu. Anak baik, kamu nggak perlu khawatir. Nanti kalau sudah pulang, pasti akan kukatakan pada ayahnya, dan menyuruhnya menegur Jason. Nyonya Cole, jadi maksud ibu. Kita akan membiarkannya begitu saja? Melanie, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Rian, Kuma sedikit terkejut. Aurora, kamu nggak bisa berperilaku baik? Sejak kamu pulang, rumah jadi berantakan. Sekarang malah bikin masalah di sekolah. Memangnya kamu pikir nggak ada yang bisa memberimu pelajaran? Aku mau kamu minta maaf pada Melanie, sekarang juga. Ryan Sterling, Adil dan bijaksana sekali. Aurora, jangan sarkas. Kan nggak mungkin sendiri. Melanie. Melanie. Katanya kamu bertengkar. Ayo, lihat. Kamu baik-baik saja. Sayang? Ibu, akhirnya ibu datang. Aku takut. Oh, sayang. Jangan takut. Ibu di sini. Kepala sekolah. Siapa yang bertengkar dengan Melanie? Panggil orang tua mereka. Untuk biaya medis mereka. Kami bersedia menanggungnya. Suruh mereka mundur. Dan mulai sekarang, jauh-jauh dari Melanie kami. Jadi, berapa? Rencananya mau ganti rugi biaya medisku? Kamu yang bertengkar dengan Melanie? Ibu, ini semua salahku, Bu. Aku tidak sengaja bikin Aurora kesal. Jason gak bisa diam saja. Dia bertengkar dengan Aurora. Situasi jadi memanas. Dan itulah yang memulai pertengkaran. Aurora, kau saudarinya. Bagaimana bisa kau lakukan ini pada saudarimu? Minta maaf padanya sekarang juga. Atau, jangan harap bisa pulang malam ini. Nyonya Sterling. Jadi semua salahku. Begitu? Aku yang membesarkan Melanie. Aku paling tahu sifatnya. Daripada siapapun. Lihat kamera keamanan besar itu. Di dinding sana. Apa ibu tidak penasaran? Apa yang sebenarnya terjadi? Aurora, katahu betul. Kamera keamanannya rusak pagi ini. Kenapa kau berbohong pada ibu? Tak heran kalian berdua. Berani-beraninya hari ini. Aku sudah pastikan kamera itu ditangani lebih dulu. Silakan cari buktinya. Kau tak akan menemukan APA. Semesta berbaliklah. Waktu mundurlah. Tom Packen. Nyonya Sterling. Aku paham ibu ingin melindungi putri ibu. Tapi sebelum ibu menyalahkanku, aku punya sesuatu yang ingin kalian semua dengar. Kamu pikir cuma karena ayah membawamu pulang. Kamu jadi nyonya rumah yang sebenarnya sekarang? Mimpi kali. Kamu cuma rahasia memalukan. Kalau aku nakalin kamu, kamu harus terima saja. Adik New, ada yang mau kamu katakan? Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku cuma sangat takut kehilangan kalian semua, sampai aku ngomong hal-hal buruk itu ke Aurora. Aku cuma mau buktiin. Kalau ibu masih sayang sama aku, kalau ibu nggak akan ninggalin aku. Oh, Melanie, sayang. Kamu kan putriku sayang. Masa iya ibu ninggalin kamu? Jangan takut. Kakak. Kalian kan saudara. Lupakan saja. Lupakan? Kenapa harus? Kalau kamu nggak pulang, mau ngambil semuanya. Melanie nggak bakal merasa terancam dan nggak aman seperti ini. Dan dia nggak bakal ngerjain hal kayak gini. Aurora, dengerin. Jadi anak baik.
Ibu akan ajak kamu ke rumah sakit, buat diperiksa nanti. Untuk hal lainnya, kita bicarain di rumah. Oke? Karena kamu nggak mau kasih aku Kid Island, maka aku akan cari orang yang mau. Kamu mau ngapain? Telepon polisi. Aurora, belum cukup apa yang sudah kamu lakukan? Kamu beneran mau bikin keluarga Sterling bahan tertawaan di kota Harmoni? Aurora. Aku ini ibumu. Aku yang punya kata akhir untuk hal ini. Kamu ngerti nggak? Nyonya Sterling. Mau tahu nggak? Gimana rasanya nggak bisa bela diri? Kamu bilang apa? Victor. Lian, Aurora adalah putri kandungmu. Beraninya kau menamparnya di depan umum, kau merusak nama baik keluarga Sterling. Ayah, bukan begitu kejadiannya. Jangan bayarkan dia membodohi ayah. Tidak ada yang menyentuhnya, dia yang mengatur semuanya. Ayah akhirnya datang. Mereka semua bersekongkol melawanku. Victor, biarkan aku menjelaskan. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aurora, jangan khawatir. Ayah akan pastikan kau mendapat keadilan. Minta maaf pada Aurora, Sekering. Aku? Minta maaf. Maaf. Ibu salah. Ayah, ini bukan salah ibu. Ini salahku. Aku akan minta maaf pada Aurora. Keluarga Cole dan keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Aurora, tolong, jangan persulit ayah. Apa hubungannya keluarga Cole dengan ini? Itu anak saya, Jason. Dia hanya membela Melanie. Lalu dia berkelahi dengan Aurora. Luka di mulut Jason itu. Apa kamu yang melakukannya? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, apakah saudari Anda akan berkelahi dengan Jason? Kenapa kamu memukul Melanie? Ayah, Anda. Kakak, kalian semua keluar. Nanny, kita masih butuh jamuan reuni keluarga itu untuk mendapatkan sorotan positif. Kalau sampai tersebar kabar bahwa keluarga kami memperlakukan putri kandung kami lebih buruk daripada putri angkat kami, kita akan dihujat habis-habisan di internet. Aurora Sterling. Ini semua salahmu. Ayah belum pernah memukulku sebelumnya. Aku bersumpah akan mengusirmu dari keluarga Sterling. Ayo pergi. Ayah. Ibu dan Rian tidak menyukaiku. Bahkan saudariku sendiri mengira aku mencoba mencuri hidupnya. Bahkan pria yang seharusnya menjadi Tinenggengku, membensiku. Dia bahkan berani menyentuhku. Aurora Sterling, biar ku jelaskan padamu. Hatiku hanya punya tempat untuk Melanie. Aku tidak akan pernah menikahi orang kampung seperti kamu. Ayah. Kenapa semua orang membensiku? Apakah hanya karena aku dulu ditinggalkan di pedesaan? Tapi aku sudah menanggung penderitaan lebih dari 10 tahun. Bukankah itu sudah cukup? Dasar anak kurang ajar. Minta maaf pada Aurora Sekering. Maafkan aku, sudah. Puis? Victor. Suamiku, Bapak Cole, sangat marah saat mendengar kejadian hari ini. Dia secara khusus memintaku mengenai proyek kolaborasi Puncak Selatan untuk menawarkan tambahan 2% dan menganggapnya sebagai permintaan maaf untuk Aurora. Semoga itu bisa diterima. Nyonya Cole, terima kasih atas ini. Anda satu-satunya orang hari ini, selain ayahku, yang benar-benar baik padaku. Tak disangka insiden kecil.
ternyata menguntungkan keluarga Sterling. Sepertinya, aku harus lebih baik pada anak perempuan ini. Karena Melanie sudah pergi. Apa gunanya memperpanjang ini lagi? Ayah, Tentang apa yang terjadi hari ini, aku nggak mau bikin ayah susah. Gimana kalau kita lupakan saja? Aurora, kamu sangat perhatian. Jangan khawatir. Aku janji nggak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan ini. Kau pikir bisa menjatuhkanku? Kau masih terlalu hijau untuk itu. Ayah, Melanie Kuma takut kehilangan kami. Jadi Serbo. Maafkan dia sekali ini saja. Benar, Victor. Dia sudah tahu dia salah. Mulai sekarang, aku akan mengawasinya ketat. Melanie Sterling, apa kau sadar? Kalau kau diecap sebagai pembuli, bukan cuma reputasi Sterling Group yang akan rusak. Tapi yang lebih penting, ini akan pengaruhi pernikahan aliansimu dengan keluarga Cole. Ayah, aku akan lebih hati-hati dengan ucapan dan tindakanku. Aku nggak akan membiarkannya membahayakan aliansi dengan keluarga Cole. Tagiran Victor ke Melanie. Cuma omong doang, nggak ada tindakan. Untungnya, aku sudah melihat sisi buruk keluarga ini. Aku nggak pernah berharap kasih sayang tulus dari mereka. Aurora, Aku benar-benar tahu aku salah. Bisakah kamu, demi ayah dan ibu, maafkan aku sekali ini? Melanie, Demaya, kali ini, aku akan melupakannya. Tapi jangan lupa diri. Dan punya malu sedikit. Maaf, Aurora. Ini salahku. Aku seharusnya tidak begitu serakah akan kasih sayang ayah dan ibu, dan cinta Rian. Alangkah sucinya, untuk penggantian yang kau berikan padaku hari ini, akan kubalas 100 kali lipat. Aurora Sterling. Kusarankan kau tahu kapan harus berhenti. Ryan, kau tahu apa yang Jason Kul katakan padaku? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan saja. Jangan berbelit-belit. Dia bilang bahwa semua perundungan yang mereka lakukan padaku direncanakan olehmu. Aurora Sterling, cukup. Rian bukan orang seperti itu. Bagaimana bisa kau memfitnahnya seperti itu? Pokoknya, yang mau kukatakan sudah kukatakan. Bagaimana caramu mengelak? Itu urusanmu. Ayah, Aku agak lelah. Aku mau ke atas dan istirahat. baiklah, silakan. Kau, berlutut. Tidak, ayah. Dia. Lutut. Apa yang dilakukan Rian Sterling? Menghasut orang lain untuk merendang keluarganya sendiri. Kalau itu sampai tersebar, kepentingan keluarga Sterling akan sangat terpukul. Rian sayang, kau terima saja kemarahan ayah. Julian Croft. Kamu lagi ngapain di kamarku? Aurora. Aku khawatir. Kalau kamu gak betah di rumah Sterling ini. Dengan kemampuanku, kamu pikir mereka bisa nindasin aku? Aku tahu. Tapi aku masih takut kamu bakal celaka. Julian, kamu. Jangan-jangan kamu suka sama aku? Iya. Aku suka sama kamu. Sejak kamu nyelamatin aku udah jatuh cinta sama kamu. Udah, stop. Killier. Dari hari kita ketemu, aku udah tahu. Di hidup ini, aku cuma bakal ngikutin kamu doang.
Aku nyelamatin kamu. Cuma karena aku udah ngebayangin. Kalau suatu hari nanti kamu bakal berguna buat aku. Aku nggak punya perasaan buat kamu. Aku tahu itu. Gak apa-apa. Di dunia ini, gak banyak orang yang cintanya berbalas. Lebih sering, orang kayak aku, yang cintanya cuma satu arah. Buat aku, kalau aku cinta sama seseorang, ya udah. Aku gak minta balasan apa-apa. Oke, aku ngerti. Kamu harus pergi. Sekarang, kalau aku butuh apa-apa, aku akan hubungi kamu. Ya, baiklah. Aurora, makan malam sudah siap. Ayah suruh aku manggil kamu makan. Lihat. Kamu terlihat sangat puas dengan dirimu sendiri. APA. Tamuannya ayah tadi. Rasanya enak? Aurora, jangan terlalu besar kepala. Kamu cuma putri yang ditinggalkan. Sedangkan aku yang sudah bersama mereka selama lebih dari 10 tahun. Kamu cuma orang yang sudah ditinggalkan keluarganya sendiri. Jadi kamu berusaha membuatku kecewa pada mereka. Lalu, meninggalkan keluarga Sterling? Cepat juga kamu menangkapnya. Serenku, Bawa barang-barangmu. Dan pergi dari sini. Kalau begitu kamu akan kecewa. Di mataku, mereka bukan apa-apa. Satu-satunya yang kuperdulikan adalah hidupku sendiri. Aurora, suatu hari nanti, aku akan pastikan kamu hancur total dan diusir dari keluarga Sterling. Ayah, ini ayam panggang favorit ayah. Terima kasih, Melanie. Ibu, kesukaan ibu, iga asam manis. Terima kasih, putriku sayang. Rian, ini untukmu. Melanie memang selalu perhatian. Dia tahu cara merawat kakaknya. Tidak seperti orang-orang tertentu, yang cuma makan dan makan. Sama sekali tidak punya etika. Aurora, kamu mau apa? Biar aku ambilkan juga untukmu. Jangan malu-malu. Tidak perlu. Aku minta maaf, Aurora. Aku seharusnya tidak mencoba melayanimu. Aku tidak tahu. Kau sangat membenciku. Melanie, jangan hiraukan orang yang tidak punya etika. Aurora, adikmu cuma bermaksud baik. Tidak bisakah kamu setidaknya berterima kasih? Nyonya Sterling, tolong diam selama makan. Itu kesopanan dasar. Baiklah, cukup dari semuanya. Aurora, perusahaan akan mengadakan peluncuran produk baru minggu depan. Pada kesempatan itu, sosialita dari berbagai kalangan akan hadir. Aku berencana menggunakan kesempatan itu untuk mengadakan jamuan reuni keluarga untukmu, untuk secara resmi mengumumkan identitasmu kepada semua orang. Apa? Jamuan reuni keluarga? ITU akan mengumumkan kepada dunia bahwa Aurora Sterling adalah pewaris sejati. Sementara aku hanya seorang putri angkat. Tidak. Victor, bagaimana kalau di jamuan itu kita perkenalkan Aurora sebagai saudari kembar Melanie? Pertama, itu menyelamatkan harga diri Melanie. Dan kedua, itu akan menciptakan lebih banyak kehebohan untuk nama Sterling. Bagus, kita akan lakukan seperti itu. Aurora, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Menggabungkan peluncuran dengan jamuan keluarga. Victor memang tahu cara memanfaatkan media. TAPI, jamuan ini sangat penting. Tidak boleh ada yang salah. Kalau tidak, Melanie dan yang lainnya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk mengusirku dari keluarga. Di jamuan itu, aku sudah mengundang tokoh-tokoh berpengaruh dari setiap industri. Jadi saat waktunya tiba, semua orang harus jaga ucapan dan tindakan kalian. Kita tidak boleh kehilangan harga diri keluarga Sterling. Ayah, jangan khawatir, ayah. Aku sudah pernah menghadiri banyak sekali jamuan. Aku pasti tidak akan mempermalukan keluarga Sterling.
Aurora baru saja kembali dari pedesaan. Dia mungkin tidak bisa menghadapi acara seperti ini. Bagaimana kalau... kita sebaiknya biarkan dia tinggal di rumah saja. Sama sekali tidak, Cole. Jamuan itu akan menciptakan kehebohannya sendiri. Adikmu adalah bintang utama acara ini. Kehadirannya tidak bisa ditawar. Ryan, untuk jamuan ini, kalau kamu tampil baik, ayah akan memberimu 10% saham perusahaan. Wah, itu nilainya ratusan juta dolar. Ryan, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Sehem, bagaimana kalau aku juga bisa dapat? Bukankah itu akan menjadi kunci untuk mengukuhkan posisiku di keluarga Sterling? Ayah, Kalau aku juga bersikap baik hari itu, apa aku juga dapat hadiah? Jangan khawatir. Asalkan kamu bersikap baik, aku akan memperlakukan kalian semua sama. Aurora, tunggu saja sampai kamu diusir dari rumah Sterling. Jadi ini dia, putri sulung keluarga Sterling yang hilang bertahun-tahun? Cantik sekali ya. Iya. Dan aura dia benar-benar mengalahkan Melanie. Jauh lebih. Aurora, kamu tunggu saja. Maaf, aku ada urusan yang harus ditangani. Aurora, Kamu ngapain di sini? aku diundang, tentu saja, sebagai bintang bisnis yang sedang naik daun. Tapi sejujurnya, aku kesini sebenarnya untuk membantumu. Aku bisa urus ini sendiri. Semuanya, selamat datang di jamuan reuni keluarga putri saya. Aurora, Melanie, naik ke sini. Ini adalah putri sulung kami yang hilang selama bertahun-tahun. Aurora Sterling. Dia adalah saudari Kimber Melanie. Selain itu, hari ini juga merupakan peluncuran produk baru Sterling Group. Sekarang, izinkan saya untuk memperkenalkan produk baru hari ini. Ryan. Aduh, flash drive USB-nya hilang. Flash drive USB itu berisi semua data penting untuk acara peluncuran. Gimana bisa hilang? Aku nggak tahu, Ayah. Aku tahu betapa pentingnya flash drive USB ini. Oh iya, aku tinggalkan di belakang panggung. Bapak Sterling. Sepertinya aku baru aja lihat, kayaknya Nona Sterling yang ambil flash drive USB-nya. Nggak heran tadi dia kelihatan sangat sombong. Jadi ini permainannya. Flash drive USB-nya memang ada padaku. Aku nggak nyangka, viewers keluarga Sterling bisa sampai menggelapkan uang. Ini jelas upaya untuk menyabotase acara keluarga Sterling. Aurora, kok kamu bisa melakukan hal seperti ini? Produk baru ini adalah karya hidup ayah. Kok kamu berani mencurinya? Aurora, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kalau ku bilang, bukan aku yang mengambilnya? Apa kamu akan percaya padaku? Flash drive USB ini ditemukan di tasmu sendiri. Kamu bilang bukan kamu yang ambil. Siapa yang mau percaya? Aurora, aku sangat kecewa padamu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus menunjukkan harga diri di hadapan keluarga Sterling. Kalau begitu, mari kita semua lihat baik-baik. Apa sebenarnya kebenarannya? Ini bisa membuktikan bahwa flash drive USB ini tidak dicuri oleh Aurora. Kamu bisa buktikan Aurora tidak bersalah? Saat Aurora dijebak barusan, kebetulan aku merekamnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa pria ini di saat kritis ternyata bisa berguna.
Di mana dia? Tangkap dia. Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Nanti, kamu taruh flash drive USB ini di TAS Aurora. Setelah selesai, aku akan memberimu 500 juta rupiah. Tidak ada yang menyuruhku. Aku cemburu pada Nona Aurora. Kami berdua berasal dari bawah. Tapi dia bisa berubah menjadi orang penting. Sementara aku hanya bisa berjuang di lapisan terbawah, memperebutkan setiap sisa. Aku tidak bisa menerimanya. Kebohongan itu sangat kaku. Sudah jelas, Melanie dan Ryan yang menjebakku. TAPI. Sekarang adalah waktu yang sangat penting bagiku untuk membangun posisi di keluarga Sterling. Nanti akan kuhitung dengan mereka. Ayah. Karena ini hanya kesalahpahaman, lebih baik kita lupakan saja. Acara peluncuran lebih penting. Aurora benar. Bawa dia ke kantor polisi. Dan serahkan. Dari mana sih asalnya pria itu? Kalau bukan karena dia, Aurora pasti sudah diusir dari keluarga Sterling sekarang. Semuanya. Apa yang baru saja terjadi? Hanyalah insiden Castle. Sekarang, mari kita lanjutkan acara peluncuran. Ini adalah produk baru kami yang akan datang. Air Mata Galaxy. Aku memberikan air mata galaksi pertama ini kepada putriku, Aurora Sterling. Terima kasih, Ayah. Dan sekarang, saya ingin memberitahu semua orang tentang konsep kreatif di balik air mata galaksi. Ayah. Karena ayah sudah memberikan air mata galaksi pertama kepada Aurora. Kenapa tidak biarkan dia yang memperkenalkannya kepada semua orang? Kau cuma orang udik. Apa yang membuatmu merasa pantas menjelaskan? konsep kreatif di balik Air Mata Galaxy? Kau hanya mencari malu. Jadi kau ingin memanfaatkanku sebagai trik kecilmu? Baiklah, aku dengan senang hati memenuhi permintaanmu. Inspirasi kreatif untuk Air Mata Galaxy berasal dari seorang ayah yang kehilangan putrinya. Pada suatu malam musim panas di tahun putrinya hilang, ayah itu menunjuk ke bintang-bintang di langit dan berkata padanya, "Saat kau tersesat, bintang adalah mercusuar Anda. Tidak peduli seberapa jauh kau mengembara, dia akan mengikuti cahaya itu untuk membawamu pulang." Namun, setelah putrinya menghilang, bintang-bintang di langit menjadi air mata sang ayah, setetes demi setetes. Ayah. Benar kan? Ya, itu benar sekali. Aku tidak tahu, kalung ini punya cerita yang begitu menyentuh. Di baliknya, Ayah dan putri dalam cerita itu adalah Anda dan Nona Sterling, kan, Bapak Sterling? Sungguh, saya tidak tahu. Bapak Sterling ternyata adalah ayah yang baik. Victor benar-benar munafik. Aku baru saja mengarang cerita itu secara spontan, dan dia berani mengonfirmasinya dengan tegas. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini seharusnya mempermalukan Aurora. Tapi sekarang dia yang jadi pusat perhatian. Aurora, penampilanmu hari ini luar biasa sekali. Terutama saat kamu mempresentasikan segmen Air Mata Galaxy. Hanya dengan itu, pendapatan Sterling Group langsung melonjak 2 kali lipat. Jadi, aku sudah memutuskan untuk memberimu 10% saham perusahaan sebagai hadiahmu. Tidak mungkin. Aurora Kumasirang, Udik. Kalau ayah memberikan saham kepadanya, kita bisa kehilangan segalanya. Dan kalau itu terjadi, keluarga kitalah yang akan menanggung risikonya. Memang saham itu penting, tapi itu cuma angka di atas kertas. Yang benar-benar kuperlukan adalah kendali atas Sterling Group. Begitu aku memilikinya, posisiku di keluarga ini akan sangat kokoh. Ayah. Kakakku ada benarnya. Memang benar, untuk saat ini,
Aku masih kurang pengalaman. Jadi, aku ingin memulai dari departemen proyek dan naik perlahan dari lapisan terbawah. Sama sekali tidak, Paul. Departemen proyek adalah jantung perusahaan ini, bukan tempat bermain untukmu. Jadi, itu juga tidak boleh? Jadi maksudmu nanti, setelah ayah menyerahkan perusahaan kepadamu, kamulah yang pertama akan mengusirku dari keluarga? Cepat juga kamu menangkapnya. Bajingit. Aurora, sayang, jangan takut. Untuk perusahaan, aku akan mengajarimu semuanya sendiri, selangkah demi selangkah. Mari kita lihat, siapa yang berani berkata, apa tentangmu. Ayah. Terima kasih. Di keluarga ini, hanya ayah yang benar-benar di pihakku. Ayah, aku ingin ikut Ryan dan Aurora untuk belajar di perusahaan juga. Dan membantu. Kamu masih sekolah menengah atas. Pendidikan adalah yang utama. Tapi Aurora sama sepertiku. Dia juga masih sekolah menengah atas. Bisakah nilaimu dibandingkan dengan Aurora? Sedangkan untukmu, fokusmu harusnya pada Jason dan mengelola hubungan itu. Dengan begitu, kau akan menjadi bantuan terbesar bagi keluarga kita. Ibu. Nah, kan? Sudah kuduga. Aku bukan anak kandung ayah dan ibu. Aku tidak pantas mendapat kesempatan yang sama, seperti Ryan dan Aurora. Ya, sudahlah, cukup. Sayang, setujui saja permintaan Melanie. Baik. Silakan. Tapi Melanie, biar aku perjelas. Perusahaan itu bukan taman hiburan. Kalau kau berbuat kesalahan, kau yang pertama akan kuhadapi. Oh, aku tahu, ayah. Baiklah kalau begitu. Semua pasti sudah lelah. Kalian sebaiknya tidur. Aku masih terjebak di rumah ini selama lebih dari 40 hari. Untuk berjaga-jaga, sebaiknya aku manfaatkan malam ini untuk memeriksa tempat ini. Aurora Sterling, jangan kira hanya karena kau membuat keributan di jamuan hari ini, kau bisa mencoba merebut posisiku sebagai ahli waris. Biar ku perjelas, jangan pernah bermimpi. Ingat kata-kataku, aku akan pastikan kau dikeluarkan dari keluarga Sterling. Aku tidak memulai pertengkaran, tapi aku akan mengakhirinya. Ryan Sterling, kalau kau memang berniat melawanku, aku tidak akan mundur. Kau. Kalau ada formasi gaib di sini, seharusnya tepat di sini. Ini adalah formasi jahat untuk pencurian hidup dan peminjaman keberuntungan. Jadi, musibah yang kualami di usia 18 tahun. Semua adalah ulah Liane. Dia meminjam nasib baikku untuk kekayaan dan status keluarga Sterling. Karena kau menggunakan hidupku untuk membeli semua ini, aku akan mengambilnya kembali sendiri. Nona Sterling. Bapak Sterling telah mentransfer 10% saham perusahaan untukmu. Silakan tanda tangani di sini. Kamu bisa mulai menerima dividen bulan depan. Aurora, sayang. Ibu memanggang. Kue mangkuk ini khusus untukmu. Ayo, coba rasakan. Ini. Ayo, cicipilah. Yang benar saja. Aurora, kamu sudah menerima saham perusahaan itu. Sekarang, soal Jason, kenapa tidak kamu serahkan saja Melanie padanya? Setelah jamuan itu, bapakku datang padaku dan bilang, dia ingin Aurora lah yang menjadi pasangan dalam perjodohan itu. Apa? Aku tidak setuju. Ini bukan soal apa yang kau atau aku inginkan, walaupun Melanie dan Jason tumbuh besar bersama kekasih masa kecil, dia bukan putri kandung kita. Jadi, keluarga kolah. Mereka tahu Melanie bukan putri kandung mereka.
Jadi mereka ingin mengganti mempelai. Nyonya Sterling. Seharusnya Anda tanyakan itu pada keluarga Cole. Mereka tidak pernah keberatan sebelumnya. Dengan hubungan Melanie dan Jason. Sekarang mereka ingin menjodohkanku dengan Jason. Bukankah itu membuktikan betapa tidak bergunanya Melanie? Aurora Sterling, haruskah kau mengambil segalanya dari Melanie? Aurora, kamu tahu, kesehatan Melanie itu buruk. Itulah sebabnya kami mengadopsinya. Kamu nggak serius kan mau nyusahin dia setiap ada kesempatan? Ngapain aku repot-repot sama dia? Aku cuma mau ambil kembali semua yang kamu dapatkan dengan menginjak-injak aku. Sampai habis tak bersisa. Ayah, aku nggak mau dengar. Aku mau nikah sama Jason. Jason sendiri yang bilang. Cuma aku satu-satunya di hatinya. Oh, sayang. Sudah, sayang. Jangan sedih. Ibu jadi sedih lihat kamu kayak gini. Ayah, tolong, biarkan saja Melanie nikah sama Jason. Apa gunanya persetujuanku? Keluarga Cole lah yang mau mengubah perjodohan ini. Aurora. Ayah dan ibu sudah setuju dengan pernikahanku dan Jason. Nah Aurora, ayah tahu kalau kamu gak suka Jason, tapi saudari kamu gak punya siapa-siapa selain Jason. Jadi gimana kalau... Ayah, keluarga Cole yang memilih aku duluan. Aku sudah pikirkan matang-matang. Jason, ITU, pasangan yang cocok untuk aliansi. Aku agak capek. Aku mau istirahat di kamar. Kalau gitu, istirahatlah. Kamu, tenang-tenang aja, ya? Ryan, aku harus gimana? Aurora, ngotot banget mau merebut Jason dariku. Aku nggak mau nikah sama orang asing cuma buat aliansi. Melanie, sudah kubilang, masuk ke keluarga Cole. Bukan untuk orang kayak dia. Ryan, kamu punya rencana? Soal Aurora, aku nggak cuma mau dapetin Jason kembali buat kamu. Aku bakal pastikan dia nggak bisa tinggal di keluarga ini lagi. Julian. Kamu benar-benar akan menikahi Jason? Benarkah hanya Jason atau tidak sama sekali? Kalau mau dapat sesuatu, harus bayar harganya dulu. Jadi, kamu sama sekali tidak suka Jason. Kamu cuma ingin mengalahkan Melanie. Kamu tidak perlu menderita seperti ini. Aku bisa bantu kamu sekarang. Aku sudah berjuang mati-matian. Hanya berharap suatu hari nanti, aku bisa jadi orang yang bisa kamu andalkan. Keluarga Sterling adalah urusan hidup dan mati bagiku. Aku harus menanganinya sendiri. Dan, aku tidak ingin menyerahkan nasibku ke tangan orang lain. Sejak hari kamu menyelamatkanku, aku sudah rela mempercayakan nyawaku padamu. Hari orang berubah. Aku tidak akan bertaruh pada itu. Untuk semua yang sebelumnya, terima kasih. Setelah ini, kita berpisah saja. Tidak perlu bertaruh. Kalau kamu mau menengok ke belakang, aku akan tetap di sini menunggu. Aurora, kamu sudah lihat unggahan online yang sedang viral, ITU? Unggahan APA? Unggahannya bilang kamu wanita simpanan. Ada fotonya juga, sudah trending, nomor 1 di forum sekolah. Aurora, kehidupan pribadimu cukup jadi tontonan, ya? Aurora, kamu tidak tahu malu.
Orang sepertimu, berani naksir Jason? Aku penasaran banget, apa sebenarnya yang diajarkan guru Elmsworth padamu di pedesaan? Kamu tidak punya tata krama. Aurora, kamu pikir kamu sedang apa? Mengajarimu tata krama. Kamu yang minta. Aurora, beraninya kamu memukulku. Yah, kamu yang memanggilku kakak. Jadi tugasku, mendisiplinkan adik perempuanku. Aurora, ibu tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Kami cuma saudara perempuan yang sedang bertengkar kecil. Lagi pula, kamu cuma putri angkat. Kamu harusnya berterima kasih pada kakekku, kalau dia tidak menyuruhku menanam karma baik. Hari aku pulang, aku sudah mematahkan kakekmu. Aurora, kau akan menyesalinya. Aku akan memastikannya. Bukannya itu orang penting dari forum? Hei, jangan lari. Ayo main dengan kami. Pergi sana. Kamu pikir kamu siapa? Cantik sekali, tapi mulutnya kotor. Camarilla. Biarkan aku bantu bersihkan mulutmu. Hantu. Aurora, kamu baik-baik saja? Julian, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak akan pernah menyukaimu. Aurora, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi kau tidak bisa menghentikan aku untuk menyukaimu. Kamu, apa sih yang kamu suka dariku? Itu cinta pada pandangan pertama. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Unggahan di forum itu sudah kuselidiki. Orang yang mengunggahnya adalah Rian dan Melanie. Alamat IP dan catatan transaksi semuanya ada di sini. Dan para preman tadi juga disewa oleh mereka. Terima kasih. Aurora, jangan pernah kau ucapkan terima kasih padaku. Ayo, bagaimana bisa kau pukul dia sekeras itu? Ini keterlaluan. Ayah, aku pulang. Aurora Sterling. Berlutat dan minta maaf pada Melanie. Kenapa kamu pukul Melanie? Melanie dan teman-temannya sengaja memfitnahku. Semua orang berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk ke arahku. Aku ketakutan. Aku cuma mau dia berhenti membicarakanku. Itu bukan alasan untuk memukulnya. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Lihat apa yang kamu lakukan pada harga diri Melanie. Kamu tahu nggak? Apa yang mereka katakan tentang aku di internet? Aku yang membesarkan Melanie. Dia nggak mungkin ngomong hal seburuk itu. Oh, dia memang nggak ngomong hal buruk sih. Dia menyebarkan rumor jahat tentang aku. Aurora. Baiklah, kamu memukul aku. Tapi kenapa kamu harus memfitnah aku juga? Aku tahu kamu membenci aku. Tapi kamu nggak bisa asal melemparkan tuduhan ke aku. Melanie nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin, melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Nggak ada kesalahpahaman di sini. Kok kamu bisa nggak peduli banget sih? Diammu berarti kamu mengakuinya. Minta maaf ke Melanie. Terus kalau kamu tahu itu aku, terus kenapa? Mau, dia pain? Tanpa bukti, kamu tetap harus minta maaf ke aku. Yang seharusnya minta maaf itu kalian. Killian. Kakak, berhenti bertengkar, kalian semua. Apa ini tentang unggahan di forum sekolah? Apa yang terjadi di sini? Ayah juga nggak percaya sama aku?
Bukan aku nggak percaya sama kamu. Tapi situasi ini sudah kelewat batas. Ayah. Aku punya buktinya. Mereka berkomplot untuk menyebarkan rumor busuk tentangku. Ayah, itu bohong. Dia menjebakku. Ayah, foto-foto itu benar-benar palsu. Aurora sayang, ayah tahu kamu sudah disakiti. Untuk apa yang terjadi? Pasti itu salah Ryan dan Melanie. Ayah pasti akan membuat mereka membayarnya. Naaman, keluarga Cole sudah melihat foto-fotonya. Jadi sekarang, mengenai pernikahan aliansi ini, harus Melanie sekarang. Jadi, untuk aliansi ini, aku harus menelan ludah lagi? Begitu ya? Aurora, pertunanganku dengan Jason. Semua demi keluarga. Aku akui kali ini aku salah. Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, maafkan aku. Aurora, dengarkan. Melanie dan Jason sudah jadi kekasih masa kecil bertahun-tahun. Ikatan mereka dalam keluarga kita sudah berteman turun-temurun. Kita tidak bisa membiarkan konflik antara kalian berdua merusak hubungan keluarga kita. Seperti yang kuduga, Victor Sterling selalu mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Aurora, ayah tahu, kau yang paling bijaksana. Ayah yakin kau bisa mengerti posisi sulit ayah. Kan? Tapi mungkin itu yang terbaik. Kalau begitu kita saling memanfaatkan saja. Dan tidak ada yang berutang budi. Aurora Sterling, sejak kau kembali, keluarga ini tidak pernah merasakan kedamaian. Kalau tahu begini, aku tidak akan pernah membawamu pulang. Kamu dan aku sama-sama putra-putri kandung ayah dan ibu. Apa hakmu meremehkanku? Yang seharusnya menikah ke keluarga Cole. Selalu seharusnya aku. Dia cuma putri angkat. Apa haknya bersaing denganku? Kalau kau tidak bisa adil, ngapain kau bawa aku pulang? Aku sudah berusaha keras. Kenapa kalian selalu pura-pura tidak melihatku? Kenapa? Kenapa kalian tidak bisa sedikit saja menyayangiku dan menunjukkan kalian peduli? Aurora, kau putri kandung ayah. Masa sih ayah tidak peduli padamu? Peduli padaku? Bagaimana dengan ibu? Apa dia pernah peduli padaku? Kenapa dia bisa menindasku di sekolah? Dan Jason menemparku. Tapi hal pertama yang kau lakukan di sekolah adalah mengecek keadaannya. Melanie. Akulah yang jadi korban rumor jahat mereka. Tapi kau malah memanjakan si penyebar rumor. Sambil menyalahkanku tanpa mendengar penjelasanku. Kan kau yang berdebat dengan Melanie. Kau tahu tidak, dia sudah menghancurkan reputasiku? Dan kau masih mau aku yang mengalah? Harus sebesar apa lagi aku mengalah? Harus sejauh mana aku pergi? Baru kalian puas? Karena kalian sangat suka membesarkan anak orang. Ngapain kalian melahirkanku? Aurora, aku salah. Aurora, kakak. Kamu yang harus berhenti. Ryan, kau. Kita satu darah. Tapi kau biarkan orang lain menghina dan merundungku. Kau tak pernah sekalipun memperlakukan aku seperti adikmu sendiri. Berdasarkan apa kau berani membentakku? Aurora, kalau ada masalah, selesaikan denganku. Jangan berani-berani melampiaskan amarahmu pada Ryan. Melanie, berhenti berpura-pura. Kau selalu berlagak manis, tapi selalu menyerangku. Kau menabur benih perpecahan antara aku dan keluargaku, membuat semua orang membenciku. Apa salahku? Hingga kau perlakukan aku seperti ini? Mengapa kau lakukan ini padaku? Aurora, aku minta maaf. Aku salah. Aku bersumpah tak akan berani lagi. Bisakah kau memaafkanku? Aku tak akan pernah memaafkan siapapun yang telah menyakitiku. Setiap rasa sakit yang kualami akan kubalas 10 kali lipat. Aurora, ini berakhir. Di sini dan sekarang. Aku berikan janjiku. Aku tak akan biarkan kau dizalimi lagi. Ayah, sejak hari aku pulang,
Ayah berjanji tak akan biarkan aku dizalimi. Tapi keesokan harinya, dialah yang memimpin perundungan terhadapku. Jangan gunakan Bapak Sterling untuk mengancamku. Kuperingatkan kau, Aurora, jika kau merundung Melanie lagi. Sekarang, reputasiku hancur. Aku harus menyaksikan orang yang menghancurkanku. Menikahi tunangan yang seharusnya menjadi milikku. Ayah, Menjadi putrimu, rasanya cuma sakit hati terus. Aurora, bukankah kamu selalu ingin magang di perusahaan? Nah, ini kesempatanmu. Proyek kemitraan luar negeri sudah berjalan. Aku ingin kamu mengambil alih sebagai pimpinan proyek. Dan di atas itu, aku memberimu 10% saham perusahaan. Ayah kamu, Ibu, bukankah ibu janji 10% saham itu? Antaku? Victor, 10% saham itu langsung mempengaruhi kekuatan suaramu di dewan. Kamu harus pertimbangkan matang-matang. Aurora adalah putri kandungku. Mulai sekarang, aku tak akan biarkan dia disakiti lagi. Ayah, aku tidak pernah menginginkan kompensasi apapun. Kupikir menemukan ayah dan ibu. Berarti akhirnya ada yang mencintaiku. Tapi sekarang aku sadar, aku cuma membohongi diri sendiri. Aku tak akan berharap lagi. Lebih baik aku tinggalkan keluarga Sterling. Aurora, kamu adalah putri yang kuperjuangkan keras untuk dibawa pulang. Aku janji padamu, mulai sekarang, segalanya di rumah ini akan menjadi milikmu. jalan itu. Kuma memain dengan kita. Terima kasih, ayah. Kereza, aku harus pergi berbaring. Silakan. Aku nggak akan puas cuma dapat secuil. Aku mau semuanya. Melanie, Victor, kamu baru saja memberi Aurora 10% saham. Itu gegabah. Aurora sudah pulang beberapa lama, dan dia memang sudah banyak menderita. Tapi kamu nggak bisa begitu saja menyerahkan 10% saham. Kalau suatu hari dia menikah, nanti saham-saham itu akan jatuh ke tangan keluarga lain. Anak itu, Aurora, sebenarnya punya hati yang lembut. Kalau dari sekarang kita perlakukan dia dengan baik, kita bisa dapatkan kembali sahamnya. Yang benar-benar aku khawatirkan adalah Ryan. Ryan kenapa? Anak itu selalu berbuat hal-hal bodoh. Aku benar-benar khawatir dia tidak bisa menanggung tanggung jawab di Sterling Group. Kehadiran Aurora untuk menantangnya. Menurutku itu bagus. Dia masih muda. Kita hanya perlu mengajarinya dengan sabar. Ya? Kalau Melanie gimana? Apa kamu benar-benar menganggap Melanie sebagai anakmu sendiri? Sejak hari aku membawa Melanie pulang, aku sudah membesarkannya seperti anakku sendiri. Baiklah, kalau begitu. Saat dia menikah nanti, kamu bisa memberinya mas kawin yang cukup. Dengan begitu, keluarga Cole tidak akan meremehkannya. Oke. Oh, satu hal lagi. Mengenai Aurora, cobalah untuk lebih baik padanya mulai sekarang. Aku tahu. Victor Sterling, Leanne Sterling, Ryan Sterling. Selanjutnya, aku akan mengusir kalian semua dari Sterling Group dan mengambil kembali kekuatan hidup yang seharusnya milikku. Melanie, Ryan. Kenapa Aurora yang jadi Pemimpin proyek, dapat kantor mewah sendiri. Sementara aku harus mulai dari paling bawah. Sebagai magang, semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawabnya, dan ruang untuk kesalahan juga lebih besar. Ryan. maksudmu? Mitra asing itu mengandalkan kerja sama ini dengan keluarga Sterling. Kalau ada kesalahan besar di proyek ini yang menyebabkan kerusakan permanen, Kita baru bergerak untuk memecat Aurora. tidak. Aku ingin dia lenyap dari keluarga Sterling untuk selamanya. Ryan, bagaimana rencanamu? Kita serang dia di titik paling sakit. Nona Sterling, untuk rapat setengah jam lagi. Kita butuh file inti klien. Begini. Ini sangat rahasia. Akan segera saya kirim.
Jangan bocorkan ini ke siapapun. Mengerti. Saya tutup mulut rapat-rapat. Rian, yang Bapak minta sudah saya urus. Semua sudah beres. Bagus. Uangnya sudah ditransfer ke rekening istrimu. Segera tinggalkan perusahaan. Jangan khawatir. Saya akan pergi. Ayah, Bapak Martinez. Ada APA? Aurora, kamu masih berani bertanya? Data inti perusahaan, Tentang Klein Kita Telepoker. Sekarang sudah tersebar di mana-mana. Aurora, aku tahu kamu kesal pada Rian, dan ayah ibu lebih sayang padaku. Tapi seberapa marah pun kamu, dengan membocorkan rahasia perusahaan untuk balas dendam. Itu tidak mungkin. Padahal ayah dan Bapak Martinez sangat mempercayaimu. Kamu memang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Nona Sterling, kamu harus memberiku penjelasan. Maaf. Aku memang tidak seaktor Melanie. Dia sangat pandai berakting. Aurora, perhatikan bicaramu. Ayah, Bapak Martinez, tolong beri aku 5 menit. Aku akan memberikan solusi yang memuaskan. Aurora, apa? Kamu pikir kamu CEO otoriter dan bisa memperbaiki semuanya dalam 5 menit? Aurora, kalau kamu yang salah, kamu harus bertanggung jawab. Mengulur waktu tidak akan menyelesaikan masalah. Bapak Martinez, untuk insiden ini, keluarga Sterling akan bertanggung jawab penuh. Kakak, sejak kapan kamu bisa bicara atas nama keluarga Sterling? Ayah, masih melindungi Aurora? Bagaimana kita menjelaskannya pada Bapak Martinez? Bapak Sterling, insiden ini punya akibat manajemen internal Sterling Group yang buruk. DI Sterling Group. Anda tidak berusaha mengelak dari tanggung jawab, kan? Bapak Martinez, kami keluarga Sterling akan bertanggung jawab. Tidak diragukan lagi. Saya hanya ingin menyelidiki sampai ke lapisan terbawah, sebelum kita saling menyalahkan. Dasar jalan. Aku takkan pernah memberimu kesempatan untuk bangkit lagi. Ayah, apa maksud ayah? Orang yang membocorkan informasi itu, mungkin dari pihak Bapak Martinez? Bapak Sterling, apa maksud Anda? Saya datang dengan itikat baik untuk bermitra dengan Sterling Group. Anda yang berbuat salah. Dan sekarang Anda mencoba menyalahkan saya? Bapak Martinez, saya, Victor Sterling, sudah berkecimpung di bisnis selama puluhan tahun. Reputasi saya selalu dibangun atas dasar integritas. Tenang saja, masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan kalian bertengkar. Masalahnya ada pada kalian keluarga Sterling. Kalian keluarga Sterling harus menanggung semua kesalahan. Bawa dia masuk. Lepaskan aku. Nona Sterling. Seperti yang Anda perintahkan, kami menangkapnya di garasi bawah tanah. Riwayat catnya sudah dipulihkan. Aurora, bukankah ini asistenmu? Apa yang sedang terjadi di sini? Hei, aku peringatkan kau. Ini penahanan ilegal. Aku akan menggugatmu. Sebelum kau menggigat kami, bukankah kau harus jelaskan dulu? Bagaimana kau menjelaskan tambahan 1 juta rupiah di rekening istrimu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ayah, dia yang membocorkan informasinya. Aurora, asistenmu pasti menderita. Kau memanfaatkannya setiap hari, dan saat ada masalah, dia yang kena getahnya. Ayah, ada orang di perusahaan yang berusaha menggagalkan kerja sama kita dengan Bapak Martinez untuk melindungi perusahaan dan keamanan proyek. Kita harus cari mata-matanya dulu. Kami hanya bercanda. Kau tidak bisa menganggapnya serius. Kau benar-benar tidak akan mengaku sampai tertangkap basah. Kau punya wajah pengkhianat. Aku sudah lama curiga padamu. Bukti apa yang kau punya? Apa hakmu menahanku? Aurora, bagaimana tepatnya kau
Kirga Padanya? Oh, jangan-jangan. Dia hanya kambing hitammu? Aurora. Data inti perusahaan bocor. Itu fakta. Dia, memang asistenmu kan? Bagaimana mungkin? Kau tidak bersalah? Aurora, Dalam keadaan ini, meski ayah ingin menutupimu, terserah Bapak Martinez dan Dewan untuk setuju. Jadi ini rencana besarmu, untuk menyuap asistenku. Itu caramu. Tapi pernahkah terpikir olehmu? Mengapa, meski aku tahu dia terlihat mencurigakan, aku tetap memilih untuk menyerahkan data inti klien proyek itu kepadanya? Ayah? Bapak Martinez. Berkas klien yang kuberikan padanya, semuanya sudah dipalsukan. Yang bocor, benar-benar palsu. Aurora, kamu bahkan berbohong pada asistenmu sendiri. Jadi yang mana? Apa kamu pernah dibohongi sebelumnya? Atau kamu memang pembohong sejak lahir? Bisnis adalah medan perang. Kamu tidak boleh lengah sedikit pun. Di dunia ini, satu-satunya orang yang kupercaya adalah ayah. Itu anakku. Kamu punya semangat yang sama seperti dulu. Nona Sterling, Anda berani sekaligus cerdik dan teliti. Bapak Martinez, terima kasih telah mempercayai keluarga Sterling. Saya janji, saya akan melakukan APA PUN untuk memastikan proyek ini selesai dengan sukses. Bapak Sterling, proyek ini ditangani oleh Nona Sterling. Jadi saya tidak khawatir. Topik trending hari itu, pada dasarnya, memberi proyek kita awalan gratis. Terima kasih, Bapak Martinez. Aurora, proyek kemitraan dengan perusahaan asing itu, aku akan mundur darinya. Mulai sekarang, kamu punya wewenang penuh. Ayah, aku baru bergabung dengan perusahaan. Mengambil proyek besar begitu langsung. Beberapa orang mungkin tidak suka. Kalian berdua dari keluarga Sterling, salah satu ahli warisnya. Siapa yang berani keberatan? Ayah. Kamu bilang aku, satu-satunya ahli waris. Bapak Sterling, ini urusan keluarga, jadi saya akan pamit. Maaf atas kejadian ini, Bapak Martinez. Hati-hati, Bapak Martinez. Mulai besok, aku menunjuk Aurora sebagai manajer umum. Sedangkan kau diskurs. Pulang dan renungkan apa yang sudah kau lakukan. APA, kenapa? Karena aku ayahmu. Dan karena aku adalah Ketua Sterling Group. Dan karena apa yang kalian berdua lakukan hari ini. Kalian berdua berlagak seperti orang-orang Kessel yang sedang berkuasa. Bagaimana pendapat Bapak Martinez tentang keluarga kita sekarang? Kalian berdua berkomplot untuk menjebak Aurora. Jika tuduhan terhadap Aurora itu berhasil kalian buktikan, aku mungkin bahkan akan menghormatimu. Dan hasilnya, kalian coba main curang, malah jadi lebih parah. Harus kuakui, aku juga penasaran tentang aksi kecil Ryan dan Melanie. Menyebabkan 1000 kerusakan pada musuh, tapi menderita 10.000 sendiri, itu pemandangan yang langka. Giant. Ayah. Apa ayah benar-benar akan menyerahkan perusahaan kepada Aurora? Ayah tidak khawatir Sterling Group akan jatuh ke tangan orang luar? Itu masih lebih baik daripada kau yang menghancurkannya. Aurora, pergi dari sini. Kau yang harus pergi. Ayah. Kau, apa kau masih belum mengerti? Apa kesalahanmu? Ayah. Aku bisa jelaskan semua ini. Ada perbedaan antara penjelasan dan alasan. Aurora, kau tutup mulutmu. Seluruh situasi hari ini, kau yang mengatur ini kan? Kau bisa jadi penjuri selama 1000 hari. Tapi tak bisa waspada 1 hari pun. Aurora sudah berbuat baik. Tapi kau, Sir Tomalane, sebagai penerus Sterling Group, kau sama sekali tidak punya rasa tanggung jawab. Kau cukup bodoh untuk mengutamakan kepentingan egoismu sendiri dibandingkan kepentingan perusahaan. Ayah, tolong ayah, beri aku kesempatan lagi. Aku bisa berubah, aku bersumpah. Tolong? Lihat keadaanmu ini. Kau benar-benar memalukan.
Ayah, Ryan tahu dia berbuat salah. tolong maafkan dia. Aurora. Sejak kau kembali, kau mencuri semua kasih sayang dan perhatian ayah dan ibu. Lalu kau mencuri tunangan, Melanie tepat dari bawah hidungnya. Dan sekarang kau mengincar posisiku sebagai penerus? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Ryan, aku tidak merebutnya. Kau terlalu tidak berguna. Kau menyerahkannya semua padaku dengan mudah sekali. Kau. Ayah, Ryan sudah bekerja di perusahaan dengan keras selama 2 tahun. Itu pasti ada nilainya, kan? Aurora baru bergabung dengan perusahaan. Dia bilang mengkapai APA pan. Bagaimana dia bisa mendapat rasa hormat? Benar. Ayah, kesepakatan dengan Bapak Martinez. Di permukaan, dialah yang menutup kesepakatan itu. Tapi kenyataannya, semua orang di perusahaan tahu, Andalah yang mengendalikan semuanya. Tapi dia? Aurora, hanya berpura-pura manis. Dan penurut, di depan Bapak Martinez. Aku juga tidak percaya. Ayah. Aku juga anakmu. Mengapa kau tidak memberiku satu kesempatan pun? Aku benar-benar meremehkan. Betapa berartinya kedua orang ini bagi Victor. Aku menuntut persaingan yang adil dengan Aurora. Bapak Sterling, Theo Zinetek, Bapak Julian Croft, ada di sini untuk membahas kerjasama dengan Nona Sterling. Julian Croft. Si jenius teknologi itu, yang mengguncang industri dalam beberapa tahun terakhir. Bintang baru di dunia teknologi. Nona Sterling tidak bisa ditemui? Paisa. Apa yang terjadi di sini? Bawa pergi ketiganya. Ayah, tolong, beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Aku bisa berubah, sumpah. Bapak Sterling, aku mengaku salah. Tolong, kasihanilah. Ayah, tolong, beri Ryan kesempatan lagi. Bawa mereka pergi. Ayah. Ryan. Bapak Croft, maaf atas kejadian tadi. Kemitraanku dengan keluarga Sterling sepenuhnya bergantung pada kemampuan Nona Sterling. Aurora. Haruskah kau mengantar Ryan dan Melanie ke liang kubur? Ryan terlahir dengan takdir sirang pemboros. Melanie didik Durkin hidup sendirian. Kalau bukan karena kau menggunakan kekuatan hidupku untuk menopang keluarga Sterling, mungkinkah mereka punya kekayaan 20 tahun? Kau tahu segalanya? Ada APA? Cekat? Selama bertahun-tahun ini, setiap kali kau terbangun dari mimpi buruk, bukankah kau melihat anak itu yang kau ikat di pohon? Ya. Itu salahku waktu itu. Semua ini salahku. Tapi mereka tidak bersalah. Tidak bisakah kau melepaskan mereka? Kalau aku melepaskan mereka, lalu siapa yang melepaskanku? Lian. Semua ini salahmu. Kau meninggalkanku dan mengadopsi Melanie. Kau memperlakukannya seperti putri kandungmu sendiri. Apa kau pikir dengan begitu kau bisa melupakan rasa sakit karena membunuh putrimu sendiri dan melupakan dosa-dosamu? Itu tidak benar. Lalu mengapa kau bahkan tak bisa menatapku? Mengapa sejak aku kembali, kau begitu terang-terangan memihaknya? Apa melihatku terus mengingatkanmu bahwa kaulah yang membunuh putrimu sendiri dengan tanganmu? Aurora. Ibu akan berbuat baik padamu mulai sekarang. Ibu janji. Ibu hanya memohon padamu untuk melepaskan mereka. Sudah terlambat. Kau menggunakan waku untuk menjikat keberuntungan keluarga Sterling. Jika aku melepaskan mereka, aku mati. Kali ini, siapa yang kau pilih? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Semua ini salahmu. Hak apa yang kau punya untuk menangis? Aku. Segala yang dimiliki keluarga Sterling sekarang dibeli dengan nyawaku.
Sekarang, aku mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Ibio, sudah siapkah kau untuk balas dendamku? Aurora. Maafkan ibu. Dulu, bisnis ayahmu gagal. Ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Semua ini salah ibu. Aurora. Ibu memohon padamu untuk memberi kakak dan adikmu kesempatan untuk hidup. Aku tidak sekejam dirimu, yang selalu menuntut nyawa seseorang. Aurora Sterling, apa yang kau lakukan pada ibuku? Ryan, bukan seperti itu kejadiannya. Ibu, kau baik-baik saja? Kami tak akan biarkan dia menyentuhmu. Aurora, seharusnya aku membiarkanmu mati di luar sana. Ryan, dia saudarimu sendiri. Ibio, aku hanya punya satu saudara perempuan. Namanya Melanie Sterling. Naomi Sterling. Kenapa anakmu menolak menerimaku sebagai saudarinya? Aurora, kau curi hakku sebagai penerus. Kau akan bayar untuk ini. Ibio. Aurora, Ibio, jika sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan seret kau bersamanya. Bapak Sterling, kau dengar semuanya kan? Aurora, sekarang, kau bahkan tak mau panggil aku ayah lagi? Saat aku pertama kali kembali, aku sebenarnya punya harapan padamu. Sayangnya, aku tak punya ikatan dengan keluarga ini. Tentang apa yang terjadi dulu? Kita tak perlu bahas masa lalu. Kau tahu betul, kalau Melanie itu anak manja, dan Ryan itu tukang bully. Tapi kau tidak bayarkan mereka menginjak-injakku. Bukankah itu karena kau pikir kau kepala keluarga Sterling, dan bisa gunakan kekuatanmu untuk paksa aku tunduk padamu? Aku salah. Apa yang kau inginkan? Untuk tinggalkan keluarga Sterling sendirian? Kau salah paham. Semua yang dimiliki keluarga Sterling hari ini, kubayar dengan kekuatan hidupku sendiri. Kau tak punya penerus yang layak, karena kau besarkan Ryan menjadi tidak berguna. Melanie itu bodoh dan jahat. Kau sendiri yang secara pribadi hancurkan masa depan keluarga Sterling. Seluruh Sterling Group. Dan lebih dari 10.000 karyawannya. Aku tak akan biarkan kau menghancurkan keluarga Sterling. Ya, itu bukan lagi keputusanmu, Bapak Sterling. Aku masih ketua Dewan Direksi Sterling Group. Aku pemegang saham terbesar. Dengan ekuitas yang begitu tersebar, kau tak lagi punya wewenang mutlak. Aurora, bagaimanapun, kita keluarga. Apa kau harus sampai? Sejauh ini, hutangmu padaku akan segera ditagih. Ini adalah karma. Aurora, aku telah memimpin keluarga Sterling selama 20 tahun. Aku memandu grup ini melewati 3 krisis keuangan. Siapa kau sampai berani memecatku? Justru 20 tahun, strategi konservatifmu, yang membuat keluarga Sterling kehilangan 3 kesempatan untuk upgrade industri. Tahun lalu saja, laba bersih merosot 27%. Dan kelima proyek yang kau serahkan ke Ryan berakhir rugi. Victor, apakah angka-angka ini akurat? Memangnya kenapa kalau benar? Lalu, aku masih memegang blok saham terbesar. Apa kau? Yakin? Maaf mengganggu, semuanya. Saya baru saja menerima konfirmasi dari bursa mengenai struktur ekuitas. Termasuk 11% yang dipegang dalam amanah oleh Zenith Tech. Dan 15% yang dialihkan oleh Nyonya Liane Sterling. Saat ini, Nona Aurora Sterling memegang saham 39%. Dia adalah pemegang saham terbesar dari Sterling Group. Liane, bagaimana mungkin dia melakukan ini?
Sejak hari kau membiarkan Ryan lolos setelah menggelapkan dana proyek. Keluarga Sterling. Sudah mulai. Lepas dari genggamanmu. Aku mengusulkan untuk mencopot Bapak Sterling sebagai ketua dan menggantinya dengan Nyonya Sterling. Ryan, apa yang kau lakukan di sini? Bawa dia pergi. Aku tamat. Dalam situasi seperti ini, mustahil aku bisa menggambar jimat. Aurora, aku sudah menyelidikimu. Lihat, dulu di pedesaan, kau magang pada guru Elmsworth, belajar seni rahasia menggambar jimat. Untungnya aku cukup pintar untuk mengikat jarimu dengan erat. Sekarang, kau tak bisa menggambar jimatmu, kan? Ryan, penculikan adalah kejahatan berat. Kalau kau lepaskan aku sekarang, aku bisa berpura-pura. Ini tak pernah terjadi. Dasar Callan. Kenapa kau tidak membusuk saja di pedesaan? Kenapa kau harus kembali untuk merebut harta keluarga dariku? Tenang saja. Keluarga Sterling dan 10% sahammu akan membuatmu hidup nyaman seumur hidupmu. Diam kau. Segala sesuatu yang menjadi milik keluarga Sterling, semua ini seharusnya milikku. Semuanya. Kenapa sih semuanya sekarang jadi milikmu? Dengan hak apa? Budget kau pergi. Semua yang dimiliki keluarga Sterling akan menjadi milikku lagi. Matilah saja. Ini sudah berakhir. Aku sudah memanggil polisi. Jangan takut, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Julian, terima kasih. Kau telah menebusku. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aurora, anakku. Kau akhirnya mengubah nasibmu. Sekarang, tinggal selangkah lagi. Begitu kita hancurkan formasi gaib di villa itu, kita bisa memutus hubunganmu dengan keberuntungan keluarga Sterling. Baru beberapa bulan ini, tapi aku merasa segalanya sudah berubah. Aurora. Ragu-ragu? Tidak. Sudah kubilang. Aku tak akan membiarkan satupun orang yang menyakitiku lolos. Aurora. Faisal Kakao. Mencabut tuntutan terhadap Ryan? Mencabutnya? Kenapa aku harus melakukannya? Kalau bukan karena Julian, aku sudah mati di tangan Ryan. Melanie, lepaskan saja. Jangan tekan saudari Anda seperti itu. Sekarang keluarga Sterling sudah jatuh. Ini persis yang ingin kulihat. Aurora, kami tahu kami salah. Bisakah kau memaafkan kami? Apa yang kalian lakukan padaku? Aku tak akan pernah selamanya memaafkan kalian. Mulai sekarang, aku sudah selesai dengan kalian dan para Sterling. Aurora, formasi gaibnya sudah siap, kemarilah. Aurora. Beberapa hal. Sekali hilang. Hilang selamanya. Mulai sekarang, aku akhirnya bisa hidup untuk diriku sendiri.